Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua, teks eksplanasi, Bu Retno akan menjelaskan mengenai ide pokok dan ringkasan teks eksplanasi serta struktur teks eksplanasi. Silahkan disimak. Bu Retno akan menjelaskan tentang ikhtisar isi teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu tentunya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf. Nah, ringkasan isi itu menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Langkah-langkah meringkas dalam artian di sini langkah-langkah meringkas teks eksplanasi yang pertama yakni kalian harus membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Membaca teks eksplanasi secara utuh boleh membaca lebih dari satu. Yang kedua, mencari ide-ide pokok dalam karangan tiap-tiap paragraf. Mencari ide pokok. Ide pokok itu dapat kalian temukan pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir, maupun di awal dan akhir. Langkah yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi kalimat-kalimat pendek. Yang keempat, memadatkan ringkasan tersebut jika memungkinkan. Dan yang kelima, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri mengenai isi teks eksplanasi yang sudah kalian baca sebelumnya. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama yakni pernyataan umum. Pernyataan umum itu isinya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Jadi berupa gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Kejadian bisa terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lainnya. Itu pernyataan umum. Struktur yang kedua ada penjelasan. Nah, penjelasan ini berisi rincian kejadian, proses, berupa hubungan kausalitas atau kronologis dijelaskan. Dan pada struktur penjelasan ini banyak sekali istilah teknis atau kata teknis yang muncul. Ya, jadi di bagian penjelasan itu terdapat hubungan kausalitas berkaitan dengan sebab akibat atau kronologis, menjawab pertanyaan dari mengapa dan menjawab pertanyaan dari bagaimana. Struktur yang ketiga ada penutup. Penutup itu berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Penutup ini bersifat opsional, artinya struktur ketiga penutup ini dalam teks eksplanasi kadang terdapat penutup, kadang tidak terdapat penutup. Jadi tidak selalu ada pada setiap teks eksplanasi. Nah, bagian yang selalu ada itu pernyataan umum dan penjelasan. Nah, kemarin sudah Bu Retno beri satu contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir ya. Banjir, teks eksplanasi yang berjudul banjir ini dapat kita analisis. Ini contohnya. Contoh analisis struktur teks eksplanasi yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umumnya ada di paragraf 1 dan 2. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Nah, itu sampai paragraf 2 termasuk pernyataan umum. Selanjutnya, di bagian struktur penjelasan itu terdapat di paragraf 3, 4, dan 5 ya. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja. Nah, terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sampai banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Nah, itu merupakan struktur penjelasan. Di sini ada
kata banjir mengakibatkan kerugian besar. Nah, ini termasuk hubungan kausalitas. Yang terakhir ada struktur penutup. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir. Agar alam tidak marah pada manusia. Nah, ini termasuk struktur penutup. Jadi dalam teks eksplanasi yang Bu Retno berikan, ada bagian struktur penutupnya. Sampai sini ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya, bisa WA di grup atau WA ke Bu Retno apabila kalian belum. Tugas untuk pertemuan kali ini, yakni yang pertama, kalian meringkas teks eksplanasi yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro. Teks ini ada di buku paket kalian halaman 140 sampai 143. Ya, ini Bu Retno ralat, ini 140 ya sampai 143. Kemudian yang kedua, analisislah struktur teks eksplanasi yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro pada buku paket halaman 140 sampai 143. Kalau sudah, kalian bisa mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke link yang sudah Bu Retno bagikan di grup WA. Demikian penjelasan Bu Retno pada pertemuan kedua kali ini. Tadi Bu Retno sudah menjelaskan tentang cara-cara meringkas teks eksplanasi dan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.